رقت عيناي سوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي واهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله. Hari ini kita tempatnya enak banget ya, Bu. Oh, ini kok bagus banget. Mbak Marta sering lewat depan loh. Lewat depan. Tapi nggak pernah nengok sih. Karena kalau mau nengok lihat Bang Jo itu loh. Kita ada di utara perempatan Gayam ya. Iya. Nah, Kita di Jalan Dr. Sutomo. Ini tempat baru banget. iya. Dan kita tuh di BSI UMKM Center. Nah, Di Kelurahan Baciro, Kementerian Gondokusuman, Kota Yogyakarta. boleh tepuk dong buat tangan kita. yang ada di sini. Jadi ketemu ibu-ibu kota, bapak-bapak pelaku UKM dari kota Jogja Iya. gitu loh. Ini ternyata di depan itu di display ya produk-produk dari UMKM. Nah, ini keren banget. Mungkin nanti pemirsa juga bisa datang ke sini, bisa melihat produk-produknya juga. Dan Jadi mungkin sebagai pelaku UKM juga boleh. pelaku UMKM juga bisa datang ke sini, bisa belajar bersama-sama, dan tentunya seperti saat ini kita juga ada di acaranya Sarasehan Sibakul. Kita nanti mau ngobrol, kita mau tahu lebih banyak tentang bagaimana Bapak Ibu pelaku UMKM yang ada di Kota Yogyakarta ini saat ini dengan usahanya masing-masing, dengan ceritanya masing-masing. Nanti akan kita
buka, kita dengarkan ceritanya tentunya dengan bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Iya, dan kita sudah lihat beberapa nih ya di display di depan, Ya. di belakang kita juga ada. Banyak Yang jelas, sekali. hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Adnan Junior. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY Sarasehan Sibakul. Tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan. Kenapa harus tepuk tangan? Itu adalah bentuk apresiasi, nggak sekedar tepuk tangan, apresiasi Betul. buat kita sendiri tentu saja, buat acara ini karena hari ini kita bisa ketemu langsung juga dengan para narasumber, selain dengan para pelaku UKM yang lain. Sudah hadir bersama kita Pak Wisnu Hermawan, ini adalah Kepala Bidang Kewirausahaan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita berikan tepuk tangan dulu Boleh dong. tepuk tangan. Pak Wisnu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Marta sama Mas Junior. Oh iya, ganti lagi namanya pokoknya. Sugeng siang Pak Wisnu. Ini kita tempatnya bagus banget Pak. Iya, semilir yang pasti. Semilir. Tapi maksudnya ini akan menjadi tempat bagi UKM kayaknya nanti saya tanya ke Pak Syafi'i tentu saja ini mau jadi apa nih nanti ke depan gitu ya Pak. Kayaknya kayak dapat wah lumayan nih dapat mitra gitu ya Ya, Pak. semoga ini menjadi titik baru kebangkitan UMKM di Bajiro. Oh iya benar banget. Iya, iya. Nah bersama dengan Pak Wisnu juga sudah hadir. Ini waktunya Bapak Ibu di DPRD DIY. Bapak Muhammad Syafi'i Sarjana Psikologi, anggota DPRD DIY fraksi PKS. Pak Syafi'i. Hari ini beda banget loh, Pak. Gimana? Pakai jas gitu dari sidang apa gimana gitu loh. Gimana? Beda ya? Iya, beda banget, Pak. Kan ini mengapresiasi kita Iya. juga yang ada di sini. Selamat siang Mbak Marta. Selamat siang, Pak siapa? Syafi'i. Iya. Aat. Aat. Iya. Adnan. Mas Junior, Pak. Belum kenalan tadi. Tapi hari Kalau ini Mbak Marta udah nggak berkali-kali kehitung ya Pak ya? Sering karo Mbak Marta. dari sudut-sudut kota Jogja pokoknya Iya. ada Pak Iya. Syafi'i kita langsung ngobrol UKM gitu ya Betul, Pak ya. betul, iya. Dan hari ini ada yang mau ditingkatkan lagi Pak Syafi'i kan hobinya meleverage bisnis. Iya. Yang menggandeng ya. Yang menggandeng ya dan kemudian ditingkatkan itu ya Iya, Pak ya. iya, betul. Nah hari ini yang diajak oleh beliau adalah Mas Denny Nur Cahyo, ini salah satu wirausahawan muda nggak? Masih muda ya? Muda kan? Muda. Ya. Merasa muda. Saya nawarin dulu ya, dibilangin muda nanti nggak berkenan gitu ya kan. Masih muda, usahanya seperti apa yang jelas kalau di balik layar sudah kelihatan nih suksesnya, tapi lebih afdol nanti kalau cerita sendiri ya Mas Cerita. Denny ya. Oke. Dan kemudian tentu saja kula nuwun kepada Pak Lurah, Pak Pak Hendra Lurah. Sutrisno Esos, Lurah Kelurahan Bajiro. Gimana Pak? Agak nervous sedikit. Nggak apa-apa banyak temennya. Ini langsung UKM-nya juga ikut nervous loh, Pak Lurahnya nervous gitu Nggak ya. apa-apa. Lama nggak masuk TV ya, Pak? Nggak muat bro. Nggak soalnya. muat. Ya, semakin tipis. Soalnya kalau Oke. dulu kan gede TV-nya. Bener sekali. Masih bisa masuk TV. Nah inilah narasumbernya. Tapi Bapak Ibu semuanya juga narasumber ya. Hari ini boleh cerita dulu apa yang sudah dilakukan usahanya. Usahanya seperti apa. Biasanya kan ibu-ibu bro, boleh nggak dibuka dengan bapak-bapak? Ya? Oh iya, kali ini kan ada bapak-bapaknya. Iya. Kita seringnya ketemu ibu-ibu ya kalau UMKM. Kalau ini bapaknya lengkap ternyata semuanya Iya, ada. ini dua yang terganteng sedunia di tempat ini soalnya Di Bajiro lah paling nggak. Iya, lainnya kan ibu-ibu cantik-cantik. Pak Diantoro, monggo Pak, cerita usahanya, silahkan boleh berdiri di depan sini. Ini usahanya soalnya unik nih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada bapak-bapak narasumber pada siang hari ini, Mas Junior. Iya Mas Junior. Mas Junior dan Mbak Marta ya. Iya. Oke, dan selamat siang semua sedulur UMKM khususnya Kelurahan Bajiro, Yogyakarta. Baik, perkenalkan saya sering disebut Mas Diantoro. Nah, usaha kami sampai hari ini adalah pembesaran ikan koi. Koi itu ikan hias. koi Koi, ya? koi. Orang Jepang bilang ikan hoki. Ikan hoki itu ikan keberuntungan. Nah, namun konsepnya adalah makin banyak kita pelihara koi, makin banyak rezeki yang dititipkan untuk kita. Amin. Nah, Dan makin banyak rezeki buat saya gitu. iya, itu dia. Betul. Ya, ikan koi saya udah berangkat dari 2013. Awalnya hobi, pure hobi awalnya. Awalnya hobi, kemudian memasuki tahun ketiga, berarti sekitar 2017. Itu mencoba untuk mendalami koi gitu. Nah, ternyata ada nilai jual
Ya, di usaha kami yaitu adalah koi tadi bisa ada nilai jual dan akhirnya saya memutuskan 2019 saya resign dari pekerjaan. Oh, waktu itu masih saya dulu saya bekerja. Okay. Kemudian 2019 saya pure sampai hari ini mendalami atau menggeluti di bidang koi. Koi-koi yang kami jual segmennya segmennya dari segmen bawah ke menengah ke bawah ataupun koi-koi show. Karena koi itu ada show-nya juga. Koi itu dilombakan, dikompetisikan. Yang belum lama ini kemarin di mana itu? Ada lomba di Jogja itu di satunya JCM tuh. Itu ada di JEC. Di JEC. Ya, itu kemarin. Kemudian segmen-segmen yang lain adalah segmen good looking, koi-koi yang bisa enak dipandang, kemudian sampai ke koi yang memang untuk pemula, biasanya kami sebut namanya tester kolam. Nah, yang baru mulai untuk untuk teman-teman melihara koi. Betul, teman-teman baru pengen tahu nih momen kemarin COVID ya, momen kemarin COVID itu banyak tuh rekan-rekan yang awalnya tidak tahu koi, namun karena gabut nih, nggak ada aktivitas nih apa ini, pelihara ikan koi. Baru mau saya tanya, waktu COVID berarti itu naik dia. berapa persen itu Mas? Fluktuatif. Artinya di situ kami menjual all segmen ya, artinya kita memahami pasar karena koi sekarang banyak banget kompetitornya, ya banyak banget. Kami tidak menganggap sebagai suatu ini ya, tapi gimana caranya kolaborasi dan Faikoi ini membuka jasa profesi selain menjual ikan koinya produk kami itu yaitu adalah membuat jasa foto karena koi itu juga selfie. Koi foto ikannya itu. Betul. Terus ngabani gimana? Nah, jadi koi itu kita briefing dulu. Gitu ya. Di briefing ya? Ada briefingnya. Emang ada briefingnya? Briefingnya 1 jam tuh. Oh, ada ya kayak gitu. Iya, artinya gini. Dalam kita menjual ini maksudnya ke marketing ya. Dalam kita menjual ikan koi produk kita itu kita harus siapkan betul dari segala penampilannya agar menaikkan suatu nilai value editnya itu ketika dia difoto dari angle yang pas gitu kan. Cantik. Kayak kita ini, kita difoto nih biar kelihatan keren gitu kan, kita harus goyang kanan kiri gitu kan. Ini ikannya harus ikan juga seperti itu. Yang paling bagus gitu ya. Jadi Sepi penjualan namun jasa fotonya ini yang lumayan nih, salah satunya saya deketin seller-seller teman-teman yang dari Jogja. Berarti teknisnya kita bawa koinya ke studionya Mas, di foto? Nggak perlu studio. Kami meluncur ke lokasi, kami arahkan pencahayaan lightingnya aja. Sudah, ini pas nih tempat di sini nih. Jadi tidak perlu ribet. Berbayar. Buat para seller ya, mereka mau jualan koi. Justru ketika tadi saya sampaikan bahwa makin bulan tidak hitungan tahun ya, per tiap bulan tuh ada pemain baru, tiap bulan tuh ada seller baru. Nah bagaimana caranya ini sebagai peluang buat kami yang lebih dulu mungkin berjualan. Tidak semata-mata itu adalah sebuah kompetitor gitu, namun wah ini peluang nih, dia nggak bisa foto bagus nih, dia nggak bisa tahu angle bagus nih, saya masuk di situ. Jadi sekarang ada 2 jenis bisnis dong, satunya tetap menjual ikan koi. Iya tetap fotografer koi. Untuk koi. Keren. Nah, jadi minimal biasanya 100 ekor kami foto gitu dalam 1 hari sampai 2 hari. Akhirnya sekarang mana yang lebih dominan ini untuk penghasilannya? Kan yang koi fluktuatif nih. Foto ini belakangan ini foto. Fotografer ya. Boleh tahu omsetnya berapa Mas? Enggak, kalau foto ya sekali itu 100 ekor sampai 200 ekor ya 2 jutaan lah, 2 jutaan sekitar itu. Wow, keren. Foto, ya, semacam borongan gitu ya? Iya. Kalau hanya sedikit kami biasanya untuk menyampaikan ke yang bersangkutan gitu. Karena memang harus full waktunya dan mood kita harus dapat gitu. Dan cahaya matahari yang paling baik dibanding lighting yang lain gitu. Itu moodnya fotografer apa mood ikannya? Ya saya juga gitu. Karena nggak semuanya dia punya sebuah perangkat yang bagus, namun tidak semua menghasilkan angle yang bagus. Jadi saya harus hari ini saya mood nih gitu untuk moto, nggak capek gitu kan. Nah, ditambah perangkat-perangkat yang lain yang untuk menghasilkan sebuah foto dan akhirnya koi tersebut bisa memiliki daya jual yang
tinggi. Oke, tepuk tangan dulu dong Pak buat Mas Diantoro. Terima kasih banyak Mas ceritanya. Nanti di balik layar pengen tahu dong cara mengarahkan ikan koi. Tapi ini fotografer yang paling kasihan nih. Kenapa? Nggak pernah dapat ucapan terima kasih dari modelnya ini. Udah begini terus di foto diam aja Foto gitu ya. pergi gitu aja. Oh ya, menarik sekali. Itulah masa ikan suruh terima kasih. Membaca peluang ya, jadi Iya, banyak sekali keren. aspeknya ada. Packagingnya dijaga, foto produknya dijaga, dan tentunya produknya tidak menipu ya. Ketika fotonya bagus, real ya. Ah, itu yang paling utama. Baik, sekarang giliran ibu-ibu dong, boleh cerita Bu Sinta. Bu Sinta ini juga bisnisnya unik. Ayo silakan Bu. Sekalian Bu Fitri ya, nanti setelah ini cerita ya. Boleh berdiri sekalian Bu Fitri. Bu Sinta ini bisnisnya adalah tanaman hias. Tanaman hias. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, apa ya Bu? Saya mulai bisnis tanaman hias ini sekitar kurang lebihnya 2 tahun. Awalnya tuh saya bermula dari hobi. Sejak COVID berarti kalau Iya, 2 tahun. setelah COVID level tengah-tengah itu, waktu itu kan ceritanya saya kan baru hamil, terus disuruh bed rest. Saya kan pusing tuh Bu, mau ngapain, nggak bisa apa-apa. Terus saya minta tanaman kakak, coba saya tanam sendiri, ternyata jadi 1, jadi 2, jadi 3. Oh, gara-gara pusing nggak punya duit ya? Enggak, Kayak Mas Diantoro tadi gabut soalnya. enggak, karena nggak boleh ngapa-ngapain kan, disuruh Oh, iya. hanya disuruh di rumah. Makanya tetangga itu ada yang minta, Mbak aku minta 1. Ada lagi tetangga yang beli, ya lama-lama kok kayaknya menjanjikan ya. juga gitu loh. Boleh tahu waktu itu tanamannya apa yang mulai dari tanaman saya apa? tuh jenis calathea. Jenis Calathea. daun-daunan itu kan mudah sekali untuk dikembangbiakan. Jadinya saya awalnya tuh ke jenis calathea itu kayak gitu-gitu. Terus kalau karena perkembangan waktu, jadi saya kan tanaman gantung ada yang harga dari mulai 10 ribuan, sekarang semua menginjak ke algonema, mengikuti tren pasaran saat ini. Berarti di rumah punya banyak gitu yang Iya. bisa dikunjungi gitu? Boleh, bisa. Ada lahan berapa? Kan ini di kota Enggak lahan ya. sih. Iya. Saya cuma memanfaatkan perkarangan rumah aja. Perkarangan. Di samping-samping rumah itu saya bikin rak-rak itu aja. Nah itu orang-orang taunya Mbak jual itu dari mana? Saya iklan di Facebook, Facebook. di Google Map itu. COD atau gimana Itu nanti? COD. Ya sekarang saya mengalami kewalahan untuk COD, soalnya kan kayaknya Jangan sampai bed rest lagi loh. saya kewalahan Kenapa? Ya itu COD itu loh Bu, kan Kemana kalau COD? Tinggalnya di mana Mbak? Saya tinggalnya di Lempuyangan. Di Lempuyangan. Terus COD-nya? alhamdulillah kan Lempuyangan tuh tengah-tengah nggih. Dari Iya. ke Bantul juga nggak begitu jauh. Sleman seluruh DJ ada yang dari Bantul, yang kebanyakan itu Bantul, Sleman. Kalau Kulon Progo sama Gunung Wonosari Kidul. tidak saya layani Angkat karena tangan. terlalu jauh juga. Oke. Soalnya saya belum berani untuk menggaji orang untuk membantu melayani COD Berarti itu. sendiri ini apa-apa? Sama suami. Oh. Sama suami tak suruh bantu antar gitu. Besok nitip kita aja kalau COD Boleh. Gampang saya ke Wonosari nanti Kita gampang. kan lagi keliling-keliling ya Pak Wisnu ya. Nanti Unian bisa buka cabang. Iya. peluang juga ini. Oke, berarti dilakukan sendiri bersama suami. Nggih, Kendalanya sementara. nganter-nganternya itu nggak Iya, nyampe tangannya ya. Oke. Oke. Walaupun kadang-kadang konsumen itu mau Mbak tambah ongkir, tapi kan kalau Tetep jauh nggak nyampe ya? enggak di daerah Pajangan. Aduh ya ampun kan saya Oke. saya Pernah kan- dengar sih bakul? Pernah saya juga pernah dapat info dari teman untuk mendaftar si bakul. Terus saya coba cari informasi di balai kota dulu awalnya. Ke balai kota diarahkan ke itu loh Pak, dinas yang di depan Makam Pahlawan. Nah, di depan Pahlawan ternyata bukan di situ. Disuruh ke saya jadinya tuh kayak apa Pak? Muter-muter tuh loh Pak. Berarti saya ya ampun. Industrian itu bukan UKM ya. Kenapa enggak awalnya kan saya ingin si bakul yang free ongkir itu. Tapi kenapa kayak Kok kesannya sudah tuh tahu ada free ongkirnya? tahu kan dapat info dari temen. Oke. Tapi itu kenapa kok
apa Pak, untuk biokurasinya tuh kayak diputer-puteri, kenapa di balai kota Karena kok enggak? temennya yang ngasih tahu ya. Bukan, saya kan cari info langsung ke balai kota Pak. Oh, balai Nah, kota. iya, balai kota jelasin gini-gini, disuruh ke situ, ternyata bukan di sini, di sana, yuk. Ya saya jadi apa? Sementara waktu itu udahlah besok aja. Tapi sekarang niat lagi karena Enggak tanya sih. betul. Enggak tanya. Nggak tanya Pak Syafi'i. Tapi isi. Kalau tanya saya langsung ketemu. Langsung. iya ya Pak. Ya baik. Dan hari ini sudah sampai berapa jual ininya tanamannya? Alhamdulillah dari tadi pagi itu saya sudah ngantar ke 3 lokasi. Oh, sebelum kesini ya? Iya, saya jadwal pagi sampai jam 11. Nggak begitu panas, nanti COD lagi saya sekitar jam 5-an kan habis asar kan nggak panas jadinya. Sehari bisa 2 kali COD gitu ya? berapa tempat Pak? Bisa saya kasih rute yang 1 jalur gitu. Wah, iya, sekitar kira-kira sekitar 5-6 tempat. Oke. Wah, Oke. apresiasi. Waktu pandemi itu mandaklah larisnya tanaman hias. Oh iya, iya. Sekarang agak nggak begitu laku rame. Kalau dulu waktu corona itu Justru semua rame pada banget ngeluh, tapi ternyata juga ada yang beli tanaman hias, padahal yang mahal-mahal juga banyak yang beli. Iya karena gabut tadi Mbak. Baik terima kasih Mbak Sinta. Nggih, Giliran makasih. berikutnya Mbak Fitri, monggo cerita usahanya gimana Terima kasih nih? atas waktunya. Agak geser Iya. Mbak. Nah, Usaha saya singkong frozen. Oh, frozen. Itu awal belum ada 1 tahun mulainya. Awalnya itu saya sering jalan-jalan, temu salah satu singkong. Saya makan kok rasanya kok seperti ini. Nah, saya ngajak ibu saya kan kebetulan sudah lansia. Gimana ya cara saya menciptakan singkong ini biar dinikmati lansia atau anak-anak muda. Akhirnya saya latihan terus itu bikin produk menemukan singkong digoreng tetap crispy, namun rasanya tetap lembut. Bahkan orang ompong pun bisa menikmatinya. Iya. Nah, usaha saya itu baru setengah tahun, alhamdulillah bisa diterima di kalangan masyarakat. Awalnya sama dengan Mbak Sinta, saya COD. Cuman saya punya putra 3 kecil-kecil. Saya sudah capek kalau COD-an terus. Akhirnya bagaimana ya caranya saya bisa kreativitas, tapi anak-anak saya juga bisa saya perhatikan. Akhirnya saya ke kafe-kafe, ya, ke kafe-kafe, ke frozen food. Akhirnya diterima dengan mungkin harganya memang masih tergolong Berarti saingannya. apa ini namanya? Singkong apa ini? Singkong keju Ada- frozen. Singkong keju frozen. Singkong keju ya. ada ininya nggak mereknya apa? Itu Nah, 785 kendalanya tuh kan apaan? belum ada PIRT-nya. Oh, Nah, itu. iya. Cuman untuk sementara ini setengah tahun ini sudah diterima dengan baik. Berarti udah Maksudnya ngirim-ngirim ke sudah ada beberapa kafe. reguler ya itu Iya, udah. salah satunya di Minomartani kafe yang pabrik rokok itu. Oh Iya. iya. Oh iya, Taruh Taruh Martani Martani deh. Kejauhan kalau minum Martani. Sama beberapa toko frozen food. Oh iya. Iya. Ya. Itu bisa berapa produksinya? Tiap hari produksi? 2 hari sekali 50 sekali. kilo. Oh, 250 Iya. kilo. Wow. Tapi untuk tenaga masih saya sendiri. Oh iya. Iya. Kalau bahan-bahan? Bahan-bahan saya langsung ke Karangkajian, Pasar Telo. Oh pasar Telo. Nggih. Oke, berarti mudah didapatkan. Mudah didapatkan. Kalau tiba-tiba ada pesanan 200 kilo itu tetap bisa ya? Kalau mimpinya kan pengennya Oh. omsetnya itu besar, ya. Iya dong. Itu sudah ada yang menawarkan suplai singkong. Singkong. Tapi harus 1 kuintal. Cuman kan saya belum mencukupi jualnya itu belum. Iya. Iya. Sana kan juga pengennya disuplai aja gitu. Iya, Mbak jen. jualnya mungkin belum itu. Oke. Iya. Kira-kira kendalanya apa kalau mau jual kok belum bisa? Kendalanya 1 PIRT, saya tidak tahu cara Iya. izin urusnya. Ya, kedua kalau COD-an tuh sebagai ibu 3 anak balita tuh sudah capek tenaganya. Oh iya. Jadi maksudnya Pengen, lebih iya. untuk delivery ada gitu ya? Kemarin saya sendiri, produksi saya sendiri, delivery saya sendiri. Sudah pernah ngitung HPP berapa ini Sudah, profitnya tapi berapa? masih cara kasar, belum cara yang Buat sempurna. bayar karyawan berapa? Siapa tahu bisa ternyata. Itu Iya. 1 pack dijual berapa? Itu 10.000. Oh. Isinya Berapa? beratnya 800 gram. 800 gram. Iya. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri
atas ininya. Tadi lo dibilangin Pak Mas Diantoro, bismillah bisa lah. Bisa, gitu ya. 200 UKM kilo. masa sih 50 kilo jadi 200 kilo aja masih gimana ya gitu ya. Langsung deh gitu. Masnya itu kalau ada pesanan mendadak, kok ini ayo mana. Bro, siap kapan lagi aja. digena-gena ayo. Tak foto. Iya loh, bisa jadi tuh trigger kan, motivasi Iya. buat Koi. Betul sekali, diajak ngobrol, dijak foto gitu kan, meningkatkan produktivitas dan Berarti kita tinggal ngajak ngobrol diri sendiri gitu ya, biar meningkatkan produktivitas. Ayo Iso, ayo gitu ya. menyemangati. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Si Bakul. Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong, tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi, menyambut era baru, koperasi siap maju. Adil makmur sejahtera, bersama koperasi, ekonomi mandiri, kita satu dalam harmoni. Bersama koperasi, sambut modernisasi, membangun ekonomi negeri. Ayo generasi, majukan koperasi untuk Jogja istimewa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku pengen nastar premi. Kok ribut tenan. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel. Sik tenang, rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah, dijamin murah. Nanti bro. Ulan wud. Paket si Bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, si Bakul. Si Bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si Bakul Jogja Gratis ongkir. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Kita masih di Sarasehan Si Bakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita di Kelurahan Mbak Ciro ya Bro? Mbak Ciro. Ya, mantap itu Mbak Ciro. Kalau Pak Lurah boleh Mbak Ciro ya Pak? Kalau kita Mbak Ciro ya. Dan ternyata UKM-nya itu semangat banget. Semangat sekali. Dan ini ada yang mau tanya. Ada monggo Bapak, monggo dengan diperkenalkan Bapak siapa? nama dan usahanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Hadi Mariono. Saya usahanya jualan es tebu hijau dari Kediri. Saya di Kampung Torodirjan, Kelurahan Surat Majan dan Kemanten dan Nurjan. Saya jualan, ya, jualannya sudah 2 tahun yang lalu, bertepatan dengan jualan gendera itu 17-an. Waktu itu ramai sekali, alhamdulillah. Masa pandemi terus istirahat, nggak jualan lagi. Ini mau jualan lagi. Ini saya cerita sedikit. Saya kenal sama Bapak Syafi'i, kenal Bapak Anjar, dan rekan-rekan dari PKS. Semua sudah merasakan
es tebu hijau dari Kediri yang saya usaha di Jalan Mataram, Pak. Oh iya. Itu bahan bakunya dari mana, Pak? Dari Kediri, Pak. Kediri. Berarti kalau tebunya itu yang dari Kediri. Dari Kediri itu ke sini itu terlambat habis terus nunggu Berarti nggak bisa buka Kediri. Kalau telat datangnya ya, Pak ya? Diantar pakai apa, Pak? Truk nggak boleh masuk, diangkut sama pickup bukaan. Oh, dari darat. Yang saya ingin ceritakan ini mengenai lika-liku ya. Saya ini heran orang tua minum langsung 2 gelas. Saya bertanya, Pak kok 2 gelas langsung? Saya ini disuruh Pak dokter suruh minum tebu hijau ini, Pak. Nah, dalam hati saya sakit gula darah, Pak, gula yang asam urat itu, Pak. Itu buat tombo katanya. Nah, Bapak itu pergi, belum sempat saya tanyai dokternya siapa, periksa di mana. Itu mitos atau fakta? Saya nggak tahu kok. Bapak ini sudah sepuh kok berani langsung 2 gelas. Malah Bapak bikin acara sendiri ya? Mitos atau fakta? Yang kedua itu ada orang minum tersamaan sekali. Saya terus disuruh jualan dawet tapi juruhnya sama yang tebu hijau itu katanya. Wah ini kok dari lain-lain kok ada pemasukan gitu. Terus mau tanya apa atau ini? Fakta? Ya. Bapak mau tanya apa? Ya ini kan waktu dulu itu saya usahanya jualan soto sulung di stasiun Tugu. Oh iya. Tapi waktu itu dibongkar, Pak, tidak dikasih tempat jualan lagi. Kalau sekarang ya, tebu hijaunya di Jalan Mataram. Jalan Mataram itu Pembelinya dari mahasiswa atau ya, wisatawan? Dan di sini tebu hijau jarang yang jual. Oh iya. Jadi ada yang nyari-nyari kalau ketemu itu pakai gelas gini atau kalau mau dibawa pulang gitu ada cup? Ya ini kebetulan saya ada bawa sampel nanti. Ya. Oh tapi iya. 4 gelas nanti yang dijelaskan. Biar Pak Syafi'i nanti tambah sehat gitu ya, Pak. Dan betul. Kuat gitu ya, Pak. Iya, Pak. Amin. Saya kenal lama Pak Syafi'i, Pak Bambang Anjar, rekan-rekan itu Pak Hedi Sunarto, Direktur BDS itu juga. Terus ini Bapak mau gimana, Pak? Usahanya mau dikembangin lagi atau nah, ini kan sudah buka lagi apa belum, Pak? Itu gerobaknya itu kan saya beli di Surabaya. Hasilnya itu 5,5 juta. Tapi waktu itu kalau kredit kan mahal, 8 juta. Terus saya sudah cicil separuh, terus berhenti. Kalau berhenti pandemi mungkin bisa lunas, ini sekarang masih kurang separuh. Oh iya. Oh, buat sewanya tempat. Biar lunas gitu. Ya, mohon sama Bapak nanti bisa membantu. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita apresiasi dulu, matur nuwun Pak. Baik, monggo langsung Pak Syafi'i ini kan warganya nih yang gimana mereka menjadi pelaku usaha dan apa yang sudah disampaikan boleh ditanggapi Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, jadi alhamdulillah ya kita dalam hari ini dalam kondisi yang lebih baik ya. Setelah mungkin 2 tahun yang lalu, apalagi kemarin puncaknya di bulan Juni-Juli ya 2021, luar biasa. Kita harus istilahnya banyak berhati-hati menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah hari ini kondisi sudah jauh lebih baik dan saya kira ini adalah kesempatan kita untuk seperti tagline-nya pemerintah hari ini saya kira tepat sekali dalam rangka hari ulang tahun RI ke-77 ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya kira ini menjadi sebuah penyemangat bagi kita semuanya dari Bapak Ibu para UMKM yang hadir hari ini, bahwa kita harus bersyukur dengan kondisi yang ada, tapi kita harus menatap hari esok untuk bisa lebih kuat tadi. Ya, saya kira begitu, Mbak. Baik, apresiasi dulu dong juga buat semangat sudah lebih baik sekarang, sudah mulai kalau orang bilang sudah agak normal gitu. Agak normal. Iya, belum pulih 100%, tapi kan sudah mulai kita bisa bergerak. Betul. Pak Lurah, sebenarnya kalau potensi yang ada di sini itu selain apa yang sudah didisplay hari ini itu punya peluang-peluang apa lagi yang bisa dikembangkan oleh pelaku UKM di sini, Pak?
Ya, terima kasih. Gambaran aja Mbak, di tempat kami itu dari awal ya, ada 6 kampung. Iya. Penduduknya sekitar 12.200 sekian. Iya. Terus kakaknya sekitar 4.000 lebih. Iya. Ada sekitar 662 pelaku UMKM Mbak. Yang terdaftar, iya banyak sekali ya Mbak. Iya. Yang terdaftar yang memiliki NIB, nomor induk berusaha itu sekitar 224. Sebenarnya potensinya besar sekali. Kami ada pelakunya sebagian besar adalah kuliner dan jasa-jasa terutama jahit dan perbengkelan. Itu potensi kami banyak sekali. Yang paling agak lumayan ya Gibatik, Mbak. Gibatik yang di Jalan Tunjung Baru sini itu. Ya. Itu. Permasalahan di kami sebenarnya ya karena 2 tahun ini kita kena pandemi, itu klasik lah permodalan dan pemasaran. Mungkin dengan aja nasi bakul ini, mungkin Pak Wisnu atau Pak Muhammad Syafi'i bisa sosialisasi ke kami. Karena Nun Sewu di tempat kami itu kan ikut kota. Itu arahnya ke Gandeng Gendong kan. Belum sampai ke Sibakul. Mungkin sekali waktu lah, mungkin sosialisasi ke tempat kelurahan kami, mengundang UMKM kami. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Leres, betul. Terima kasih banyak Pak Lurah. Ini tadi juga warganya juga masih belum terkena dampaknya Sibakul. Nah ini kebetulan hari ini Pak Wisnu itu juga nggak sendiri, Ibu-ibu, Bapak. Di belakang itu ada Mas Panca sama Mbak Rosa. Mas Panca, Mbak Rosa. Saya terhalang sama Pilar soalnya. Nah mereka berdua ini sudah siap dengan laptopnya. Ini bukan karena ada si Unyil di situ ya. Laptop. Ada laptop berarti mereka sudah siap juga untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya pelaku UKM di sini. Tapi fasilitas apa saja Pak Wisnu yang akan menjelaskan. Silakan. Pak Wisnu. Oke, matur nuwun Mbak Marta sama Mas Yuniar. Iya betul Pak. Oke. Tadi pertama Mas Diantoro ya, tadi Mas Diantoro tentang foto koi ya. Kalau koi itu teringat daerah kelahiran saya ya di Blitar ya, makanya. Ya makanya. Di Blitar yang pertama coba. Nah ya makanya saya dulu sejak kecil ini di sana memang basisnya koi ya. Sejak belum terkenal itu. Makanya motifnya kayak motif koi. Iya. Ya mungkin orangnya juga kayak koi. Boten. Koi. Boten di Blitar ya, tapi memang kalau saya mungkin di Blitar airnya masih cukup bersih ya di sana. Gunungnya Gunung Kelut, nggak ada industri, kotanya juga tidak sebesar Jogja, itu kan. Makanya di sana dulu kecil itu kalau pasar zaman saya SD itu di namanya Talun itu ada pasar ikan khusus. Kayak selokan-selokan isinya koi-koi semua itu makanya terus tempat yang sempurna biasa buat mengapresiasi Mas Diantoro bisa mengembangkan diversifikasi dari usaha menjadi usaha foto koi ini. Iya, keren. Nggak gampang kan membuat koi selfie ini makanya ya. Di Blitar memang belum ada foto koi ini. Belum ada ini. Inilah yang saya senang tinggal di Jogja. Kreativitas orang-orang Jogja ini mungkin manifestanya bisa dilihat yang ada seperti yang ada di Bajiro ini. Kalau saya lihat produknya kan beragam sekali. Ada komik inilah, terus dari tadi ada frozen, ada tanaman hias, meskipun dengan segenap keterbatasannya. Memang kalau kita bicara usaha mikro kecil kan yang pertama itu memang harus kualitasnya dulu, biar dia disukai. Ya, kalau sudah bicara kualitas suka, biasanya kuantitasnya mencukupi atau tidak. Nah itu. Terus tadi betul sama disampaikan Mbak Marta. Engko kalau dipeseni telo 5 kilo itu masih mungkin enak. Kalau sudah 100 kilo itu malih. Bingung. Terus besarnya bingung. Japri tonggone kon gaweke. Biasanya tangannya tonggone kalau tangannya sendiri itu beda. Ini yang standarisasi itu memang penyakitnya usaha mikro kecil seperti itu kan. Kalau sedikit oke, tapi kalau sudah banyak itu kemudian sok bingung ini kan ya. Mungkin sama kalau pas toko-toko bakpia besar itu pas musim liburan sampai kehabisan ya kemudian japri di tonggo-tonggone itu mungkin yang penting payon gitu kan. Lah ini yang menjadi catatan kita.
kalau kualitas ya nanti harus siap dengan kuantitas. Kalau sudah bicara kuantitas dan kualitas, bicara kapasitas. Nah ini kemudian tadi yang frozen tadi kalau mau PIRT, mau halal itu di Dinas Koperasi Kota atau di DIY di kami itu juga bisa memfasilitasi. Nah, nanti caranya gimana? Nanti di belakang Mas Panca sama Mbak Rosa itu diminta, kalau nggak salah di dinas itu juga sedang membuka pendaftaran PIRT sama halal itu lah. Meskipun di kota juga ada kuotanya. Jadi kalau halal dengan BPJPH itu gratis, cuma ganti berapa ya 230.000 saja. Itu sudah dapat sertifikat halal nanti. Dan nanti tetap dikurasi ya, tetap ada proses-proses bagaimana mungkin kalau telo lagi bahannya teko ngendi itu kan telone pasare itu benar pora kayak mau jupuk gune tanggane jangan ya itu. Nah, ini yang jadi catatan karena sekarang karena kalau halal itu ya selain produknya aman, bahan bakunya itu kemudian halal, itu juga harus toyib itu tadi yang harus menjadi perhatian karena perspektif toyib ini sudah menjadi hal yang kita kampanyekan bahwasanya dengan label halal itu nanti semua produk itu nanti masyarakat bisa menikmati dengan nyaman, dengan aman, Kemudian yang ketiga, tadi Mbak Malta sekilas sudah menjelaskan tentang Sibagul, ya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang belum mendaftar Sibagul, nanti setelah acara bisa di belakang di Mas Panca atau Mbak Rosa itu bisa daftar Sibagul. Jadi sebenarnya daftar di rumah tuh bisa sibaguljogja.jogjaprof.go.id. Masih berbasis web ya, tadi Pak Syafi'i sempat bisik-bisik sudah ada Play Store-nya, lagi proses Pak, tahun ini nanti launching itu nanti yang Play Store. Tapi sekarang nanti mumpung kita khusus di Bajero ini membuka layanan pendaftaran Sibagul dan Market Hub. Jadi nanti setelah daftar Sibagul, Bapak Ibu kita berikan kesempatan untuk ikut Market Hub. Market Hub itu apa? Kita bantu pemasaran produknya Bapak Ibu. Nanti kalau laku, kita bebaskan Bapak Ibu untuk ikut ekosistemnya Gojek, Grab, Jogja kita atau PT Pos. Gitu. Kalau Gojek, Grab, Jogja kita kan mungkin kirimannya maksimal 30 kilo ya dari titik Bapak Ibu jualan. Tapi kalau PT Pos itu nanti kirimannya sampai seluruh Indonesia. Gitu. Jadi mengirim dari produknya Bapak Ibu kemanapun. Asal biaya kirimnya itu tidak boleh lebih besar daripada biaya pembeliannya, harga barangnya. Itu. Jadi setelah ini silakan nanti mendaftar di Mas Panca. Ini kita membuka ruang pendaftaran langsung. Tidak hanya di rumah. Kalau belum punya NIB, nanti bisa tanya caranya NIB gimana. Yang nanti pengen lihat linknya PIRT sama halal, bisa tanya di dinas, nanti akan ada linknya bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa mendaftar online di linknya PIRT dan halal yang dibuka Dinas Koperasi DIY. Nah, jadi kalau kami tidak di depan Kusuma Negara ya, Kusuma Negara di Sperindak, kami di Tegarrejo. Tadi Pak Muhammad Syafi'i benar, di Tugu itu masih ke barat, perempatan Jalan Magelang sih ke barat, ono Bangjo pisan kan sih, ngulon cidik lah, ada pertigaan Superindo itu ke selatan dikit lah, itu Wetan Dalan itu sudah Dinas Koperasi. Nah nanti kalau produknya Bapak Ibu bagus, sudah punya PIRT, sudah punya halal, kemudian labelnya juga Go Green, tidak menutup kemungkinan kami akan bantu pemasaran produk Bapak Ibu sampai ke galeri Bandara Iya. Nah, nanti bisa kita pasarkan. Karena kalau saya lihat sebenarnya di Bajero ini sentra-sentra pemasaran sudah cukup banyak. Tadi sudah dijelaskan Cafe Mino Martani tadi. Nah, itu kan juga yang oh iya, berarti belum ngantuk ya berarti ya. Yang pabrik tembakau yang ya Cerutu 1918 itu memang banyak. Kemudian seperti di sini di BSI UMKM juga mungkin bisa menjadi salah satu destinasi nanti yang membantu view terhadap
produk-produk UMKM Bapak Ibu. Cuma masalahnya kalau di kota kan biasanya parkir, beda dengan yang Tarumartani kan luas. Kemudian anak-anak muda bisa di sana. Nah, itu nanti bisa dikolaborasikan memang antara Bajiro dengan di sana. Dan kami yang di koperasi akan memfasilitasi pemasaran yang online tadi, yang mungkin katakanlah koi dikirim pos memungkinkan asal kemasannya aman ya nanti ya. Nanti dikirim di pos ambiar budak utang gitu kan, terus di sana wis koinnya wis ndelep gitu kan, dayeng atau gimana itu. Nah ini yang tapi bisanya dari sini ke Blitar, kalau Blitar ke sini nggak bisa Pak ya. Iya, dari sini ke Blitar itu bisa, dari sini ke Jakarta bisa. Bahkan di catatan kami di bulan Juni Agustus tercatat di layanan pos itu sudah mengirim sampai ke 34 provinsi. Jadi semua sampai ke Papua Barat, Papua itu sudah terlayani angkutan melalui market hub ongkir. Dan yang paling laku memang ya wilayah-wilayah yang gampang seperti kota ini, seperti Bajiro ini mudah. Kita perlu agak effort khusus apabila layanan ongkir ini yang Jogja lantai 2 memang agak berat karena yang baju-baju hijau sama orangnya itu nggak sampai sana itu kan. Nah ini yang kalau di kota bersyukurlah Bapak Ibu bisa punya domisili di Bajiro, yang di Sleman Kota Bantul ini yang aksesnya mudah. Posdek tinggal kalau pengen naik ojol itu tinggal klik-klik udah. Jumlahnya juga banyak. Iya, jumlahnya juga banyak, dan ini silahkan dimanfaatkan fasilitas dari dinas untuk membantu pemasaran produk-produk Bapak Ibu. Ini monggo dimanfaatkan. Nah, nanti kalau memang pengen ekstra lebih atau pengen Pak usaha saya kok ini pengen dibantu lah, ini nanti bisa berkelompok itu kan. Katakanlah tadi yang terakhir Pak Hadi tebu hijau itu kan. Memang di Jogja tebunya merah-merah ya, tebunya BL ya. Saya dulu memang orang Madukesmo Bapak, kalau tebu hijau ya 862 ya, udah 862 banyak di Kediri biasanya. Nah itu yang memang cuma tebu hijau itu kalau di bahasa orang pabrik gula itu tebunya masa awal. Jadi dia itu biasanya harus ditandur di sawah. Kalau di Tegalan tebunya merah-merah. Menang di bobot tapi tidak kuat di rendemen. Nah tebu hijau itu menang di rendemen tapi tidak kuat di bobot, kena panas sedikit lama kemudian garing. Nah ini yang menjadi catatan memang Bapak kalau Bapak sudah kreatif ya, dari dulu jualan soto di Tugu, kemudian ganti tebu, ganti apa lagi lah. Ini memang spirit kewirausahaannya memang saya acungi 4 jempol buat Pak Hadi, ini memang harus diapresiasi. Dan nanti kalau memang tinggal, kan saya belum tahu ya kemasannya kayak apa, karena nira tebu itu juga untuk jangka waktu lama kan juga langu ya, kalau lama beda dengan gula-gula yang sudah di pabrik gula sudah ada proses sulfitasi atau karbonatasi sehingga menjadi bentuk kristal. Ini menjadi sedikit beda, makanya karena proses cuma digencet terus keluar airnya itu rasanya sudah manis ya, beda dengan fresh. Yang ya fresh ini yang menjadi keunggulannya. Memang kalau tebu-tebu yang merah yang bulu lawang ini memang airnya memang sedikit. Jadi tapi dari sisi rendemen masih bagus yang tebu hijau. Baik, apresiasi dulu buat kita semuanya dulu dong biar semangat. Langsung tertarik free ongkirnya Bu Sinta. Sudah bawa KTP semua? Sudah siap daftar? Oh, berarti siap naik kelas. Tadi kelas. Pak Lurah bilang sudah punya NIB 224 dari 600-an. Berarti sudah sepertiga loh. Ibu Mei sudah punya NIB, angkat tangan. Wow, lumayan banyak. Siapa yang sudah daftar Sibakul? Wow, Ibu sudah daftar ternyata ya. Baik, siapa yang tertarik dapat fasilitas dari Sibakul? Angkat tangan. Semua langsung dong. Ya. Saya juga kalau gini langsung angkat tangan gitu ya. Apalagi dapat free ongkir. Terus nanti ada banyak fasilitasi termasuk PIRT. Ibu tadi yang belum dapat PIRT ya Mbak Fitri ya. Iya, nanti langsung ditanyakan di meja ini. Dan
Sebelum nanti kita masih mau ngobrol nih Mbak. Ini betul. nanti kita mau ngobrol sama Mas Denny, cerita tentang usahanya yang tentunya sangat inspiratif buat kita semua. Tapi kita balik lagi nanti tentunya masih di Sarasehan Sibako. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Masih di Sarasehan Sibakul dari Boleh Dinas tepuk Koperasi dan tangannya. UKM ya. Semangat. Sebenarnya kalau tadi pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, update informasi dari Dinas Koperasi dan UKMD itu bisa diakses di mana, Bro? Banyak sekali. Di sana sudah ada tulisannya, Bapak Ibu bisa lihat ya di belakang ini Bapak-bapak ada Instagramnya ada, websitenya ada, YouTube, Facebooknya ada, YouTube-nya ada. Jadi nanti langsung dicari. Di sana banyak sekali informasinya. Bahkan pelatihan-pelatihan diinfokan lewat Instagram. Jadi Bapak Ibu itu juga harus aktif nyari. Jangan nunggu, lah aku rati kabari. Nah, itu karena nggak buka medsos. Karena ini saatnya kita di era digital. Iya, orang kota gitu Iya, ya, gampang banget internetnya di mana-mana. Sinyalnya itu sampai Sinyalnya berceceran di sampai mana-mana. tumpuk-tumpuk ya, semuanya Bener. nyerbu kota gitu loh. Kenapa nggak dimanfaatkan? Termasuk nanti mau lihat wajahnya sendiri, ya nonton di YouTube. Di YouTube ya nanti ibu-ibu ini kelihatan nanti pokoknya update status nonton ya gitu. Aku ada loh, kelihatan loh, Sidi. Baiklah, ada siapa lagi, Bro? Ini ada Mas Denny Nur Cahyo, ini pelaku usaha yang akan menceritakan usahanya apa, Mas? Saya bergerak di bidang jasa. Jasa? Jasa apa, Mas? Jasanya apa? Jasanya servis mesin cuci. Servis mesin cuci. Iya, Tapi ini betul. kenapa dibawa sini spesial pastinya sama Pak Syafi'i? Enggak, ini sebelumnya mesin cuci yang elektrik atau manual? Manual Semua ini. model ya. Jadi servisnya dipijeti. Jadi ini dipijeti harus dikeroki. Wong biyen nih. Ya pasti elektrik ya, Mas. Ya, elektrik. Gitu ya. Boleh cerita ini gimana awalnya jasa ini, jasa memperbaiki mesin cuci? Oh iya. Jadi sebenarnya terima kasih sudah diundang di forum ini. Jadi kalau dulu awalnya itu saya kan buka reparasi
Ya, Reparasi. sejak tahun 99. Berarti kalau reparasi itu semua? Semua elektronik. Ya. Ya, ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci, ada dispenser, dipasangin gitu. Sampai yang kecil-kecil itu, ya gitu. Ternyata dari tahun 99 sampai 2019 itu kok kayaknya kok nggak ada pertumbuhan ya yang signifikan gitu. Jadi stuck aja di Stuck situ. aja gitu. Padahal banyak sekali tuh item barangnya, tapi kok nggak juga berkembang gitu. Nah, terus mulai spesifik mesin cuci itu kenapa? Mulai spesifiknya karena saya melihat pertama kondisi ya. Saya harus berubah gitu. Karena ternyata di tahun 2019 itu saya sedang drop-dropnya gitu. Saya pernah buka toko pernah dulunya gitu. Jual barkas pernah gitu. Nah, sampai di tahun 2019 saya sedang drop gitu. Lalu saya mencoba untuk memilah dan memilih, akhirnya ketemulah gitu mesin cuci gitu. Spesialis. Spesialis. Saya fokuskan di mesin cuci dan mesin pengering. Jadi 2 item aja. Itu ketemu ini. Itu kenapa, Mas? Kenapa? Itu dengan pede banyak banget pertimbangan gitu itu. loh. Mesin cuci gitu. Bukan yang lagi pasangin banyak loh, misalnya. Itu gitu. dengan banyak pertimbangan. Terus juga dengan beberapa riset terkait dengan pencarian servis mesin cuci di Google itu ada berapa sih gitu. Nah, dan ternyata di tahun 2019 itu dalam 1 bulan orang yang mencari servis mesin cuci di Google itu ada sekitar 1.200 pencarian. 1.200. Iya. Berarti pakai nyari Google statistiknya gitu. Iya. Keren ini. Jadi ada Itu risetnya yang nyari di ternyata. Google, belum yang offline. Karena ternyata kan banyak sekali orang yang dia dekat dengan tukang servis, yang dia tidak mencari di Google, gitu kan. Nah, ternyata dari situ oke lah kita fokuskan di mesin cuci. Nah, lalu kita buka di sana dengan nama brand itu Sofia. Sofia. Ya, Sofia. Sofia gitu aja. Iya. Sofia. Oh, terus kenapa Sofia? Nah, itu. Oke. Bentar, kok bukan Syafi'i? Loh, lah kan Sofia tadi loh yang protes Pak Syafi'i. Oh, kok bukan? Nah, Sofia itu kan kalau mesin cuci itu biasanya terkait dengan teknik kan gitu. Kalau teknik identik dengan bapak-bapak, dengan lelaki kan gitu. Maka kita geser sedikit gitu biar agak berbeda karena yang biasanya pegang mesin cuci adalah ibu-ibu. Karena segmennya perempuan, Segmennya jadi perempuan. feminin ini brandnya. Iya, kita ambil yang agak nama-nama feminim lah, Sofia gitu. Gitu. Oke, Mas Denny singkatnya setelah tadi Google Analytics-nya 1.200-an, akhirnya ketika sudah jadi bisnis seberapa banyak yang mencari jasanya? Yang mencari sampai tadi malam gitu. Jadi kan kita update terus, kita semua terdata. Kami mulai mendata itu sejak awal 2000 Januari 2020 gitu ya. Itu sampai tadi malam sudah ada 5.730 order. Wow, berarti benar ya apa yang distatistikkan di Google itu ternyata berdampak pada bisnisnya. Itu salah satu tipsnya. Ternyata kalau kita mau survei, itu ternyata data itu juga mensupport kita untuk memilih bisnis. Dan hari ini gimana Mas perkembangannya dari sebelum khusus mesin cuci, sekarang jadi mesin cuci punya karyawan kah, punya lebih besar lagi kah? Oh iya. Jadi ternyata perbedaannya jauh sekali. Dulu juga sempat punya karyawan, sampai drop di tahun 2019 itu saya hanya bekerja sendiri, semua saya tangani sendiri, dan ternyata Khas juga banget orang servis ya, iya, semuanya betul. sendiri. Dan ternyata memang butuh sesuatu yang baru gitu ya. Dan itu tidak bisa lepas dari mindset dan mentality kita gitu. Jadi kalau sekarang itu alhamdulillah progresnya juga cukup lumayan. Dulu saya tangani sendiri, sekarang saya ada tim ya sebanyak 10 orang. Punya tim 10 orang ini tim teknis semuanya atau di lapangan ada CS ada, terus nanti ada bagian spare part juga ada gitu. Jadi memang kita buat agar bisnis ini bisa berjalan dengan lancar semuanya gitu. Jadi sekarang nggak sendiri lagi ya. Ini mungkin tips yang kedua, kalau UKM tuh seringkali kan
Hangabei gitu ya. Semua sendiri, bosnya iya, karyawannya iya, ya kan? Itu yang mawut-mawut itu. Finance juga iya, dia sendiri gitu ya. Jadi sudah mulai punya manajemen gitu ya Mas ya. Itu memulai, kayaknya udah butuh tim gitu. Itu gimana tuh? Wah, itu berat dulu di awal. Jadi awal-awal dulu kan saya sendiri, itu saya dibilang sama teman, termasuk beliau ini mentor bisnis saya. Oh, cari mentor bisnis ini berarti ya? Ya, kalau saya berjalan sendiri mungkin saya hanya tahu ilmu teknis. Ya, karena yang saya butuhkan atau kita UMKM butuhkan itu adalah ilmu bisnisnya. Nah, itu. Jadi dulu saya ditanya gitu ya, Mas, jenengan itu mengerjakan sendiri, kira-kira masih sanggup nggak terima ordernya gitu? Kan kita terima ordernya via WA, kadang via telepon. Nah, kalau ngerjakan gini, angkat, enggak, sepertinya kok sudah tidak memungkinkan lagi gitu. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah, oke lah kita cari CS untuk bisa mengcover order yang masuk, agar order yang ada sudah bisa dikerjakan, order yang baru masuk bisa terclosing, gitu kan. Soalnya ada orang atau mungkin di tempat servis yang lain gitu ya, yang mungkin lambat untuk penerimaan ordernya, akhirnya lari. Dan itu juga dari pengalaman kami juga seperti itu. Ketika pelayanan kami itu lama, respon dari CS lama, kecenderungan customer itu langsung pindah ke tempat yang lain gitu. Maka itu terus kami perbaiki. Mas, Nah, tapi kalau punya bayarnya karyawan gimana itu kan gitu? profitnya berkurang gitu kan, takutnya para pelaku UKM. Iya. Kan buat bayar orang. karyawan. Kalau ini kan mama gurita, jadi tangannya ke sana bapak telepon nyaro nguleni lepong. Sikile yang melu ini. Ya, Bu. Pinter loh ibu-ibu. Nah, itu yang menjadi pelajaran bagi saya. Gitu ya. Jadi salah satu kenapa saya dulu stuck itu karena saya iman berbagi. Berbagi apa? Berbagi profit. Gitu. Jadi ketika kita itu nanti menerima karyawan gitu, maka secara otomatis kita akan membagi profit kita ke karyawan atau ke tim Orang kita. lain. Kan gitu kan? Tetapi di sisi yang lain ada pendelegasian pekerjaan ke karyawan atau ke tim. Gitu ya. Yang kedua, kita sudah tidak begitu disibukkan oleh urusan-urusan teknis. Karena biasanya ketika tadi disampaikan Mbak Fitri ya, nah, itu sudah sibuk untuk bikin sendiri singkongnya, masarke sendiri, ngantar sendiri. Mereka sudah tidak punya kesempatan, energi untuk memikirkan perkembangan bisnisnya. Inovasi Itu bisnis. dia kata kuncinya. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Denny. Begitu ya Mama Gurita, Mama Gurita. Selama ini kita menjadi Mama Gurita soalnya ya. Jadi baiklah, kalau begitu di terakhir ini mohon Pak Syafi'i juga memberikan closing statement. Tapi Pak Wisnu mau menambahkan? Baik, silakan. Jadi saya kira kita menghadirkan Mas Denny itu bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Karena saya tahu betul bagaimana beliau mengawali gitu. Jadi artinya setelah melihat perkembangan beliau hari ini, memang ini ilmu yang harus ditularkan oleh banyak teman-teman UMKM, khususnya di Baciro dan di Kota Yogyakarta ini, supaya betul-betul segmen yang selama ini cukup mendukung perekonomian nasional ini, ya, jumlah UMKM ini jelas luar biasa banyaknya, termasuk di Yogyakarta. Ini memang harus betul-betul pemerintah juga serius. Nah, sehingga kami berkali-kali juga jawil Mas Wisnu ini untuk betul-betul ini bagaimana kegiatan-kegiatan untuk peningkatan pendampingan UMKM ini bisa berjalan dengan baik. Program-programnya diperbanyak, pelatihan-pelatihannya dan pendampingan tadi ya yang kita pandang sangat penting sekali, bahwa ada pelatihan, tapi setelah itu kadang-kadang kalau nggak ada pendampingan bisnis atau bahasa kerennya itu coaching begitu, biasanya udah nggak ini, ilmunya sudah mabur gitu ya, kemudian menjaga mentalitas bisnisnya juga nggak ketangkep gitu. Nah, ini yang saya kira hari ini sengaja kita mengajak Mas Denny untuk bisa berbagi inspirasi dan
mungkin di kesempatan yang lain kita bisa sambung lagi. Karena ini saya kira tadi yang ditanyakan Mbak Marta baru satu. Iya, hanya 5 menit waktunya, iya, padahal betul. kalau bisa lebih banyak lagi Betul, mungkin iya, akan lebih iya. inspiring. Saya kira nanti di forum lain kita bisa hadirkan beliau dan para pengusaha UKM lain yang mengalami kenaikan usaha yang cukup bagus. Ini bisa akan menjadi contoh, akan menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, para pelaku UKM di Yogyakarta dan di DIY pada umumnya. Iya. Terima kasih banyak. Pak Syafi'i, tepuk tangan dulu dong. Walaupun singkat, tadi ada beberapa poin ya dari Betul Mas sekali. Denny yang bisa jelas, kita gunakan. Nggak cuma bisa teknis, tapi ilmu bisnisnya juga harus kita raih agar bisa berjalan dua-duanya. Skillnya karena kita sebagai expertnya Iya. ya, nanti ditularkan kepada karyawan. Nanti punya karyawan, kita bicara tentang bagaimana manajemen. Iya. Bagaimana ketika kita pengen meningkatkan lagi bisnis kita, berarti kita bicara inovasi dan juga pengembangan usaha. Betul nah itu sekali. Tugas kita ternyata sebagai pelaku usaha. Betul ya ibu-ibu? Pokoknya nggak usah khawatir, iya, nggak usah khawatir berbagi profit. Kan dongaknya tambah oke nanti. Oh, benar. Nah, ya benar ya Pak. Doanya tambah banyak, usahanya tambah lancar, semakin bisa berkembang, dan pokoknya langsung daftar Sibakul karena di sana banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ada gratis ongkir, ada pelatihan, ada bagaimana kayak yang dilakukan usaha. Mas itu foto produknya seperti itu nanti akan dilatih semua. Termasuk legalitas usahanya Legalitasnya ya. pasti. Baiklah, terima kasih banyak narasumber, Pak Lurah, matur nuwun, kita Matur berada di nuwun. sini, tempatnya juga bagus nih dari BSI. Terima kasih banyak BSI, Mas Denny, Pak Syafi'i dan Pak Wisnu tentu saja. Kayaknya kalau satu kurang ya Pak. Berarti kan 2, 3 lagi gitu loh ya. Sudah dijanjiin ya Ibu? Tinggal ditagih nanti ada lagi forum buat ngobrol dengan pelaku UKM. Mas Denny mungkin jadi mentornya ganti setelah kemarin punya mentor, sekarang mentorin yang baru mau naik kelas gitu ya. Betul. Sementara Pak Wisnu sudah di request sama Pak Syafi'i untuk nanti lebih banyak lagi sosialisasi di kota. Betul. Kota jangan ketinggalan gitu. Slemannya maju, kotanya ketinggalan keretanya. Gitu ibu-ibu. Wah, jangan sampai kalah sama kabupaten ya. Kita semuanya harus hebat. Terima kasih juga untuk ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan dulu. Bapak-bapaknya juga terus semangat berwirausaha. Dan kita pamit dari Sarasehan Sibakul. Saya Marta Sasongko. Saya Adnan Junior. Tetap semangat terus memajukan UMKM di Indonesia. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.